kadang-kadang membingungkan. Pernahkah kalian membayangkan bahwa di balik setiap benda padat, cair, atau gas tersembunyi dunia mikroskopis yang penuh dengan kejutan? Hari ini kita akan membahas 3 partikel yang terdengar seperti berasal dari fiksi ilmiah, yaitu ada inti proton, neutrino, dan meson. Dengan 2 narasumber yang di sebelah kanan saya ada Nelinda, dan di sebelah kiri saya ada Bayu. Halo Bayu. Selanjutnya kita yang pertama akan membahas tentang neutrino yang disampaikan oleh Nelinda. Halo semuanya, kali ini kita lagi bahas tentang neutrino dulu. Jadi neutrino itu ditemukan oleh satu tim ya, yang terdiri dari Faraday, Rains, terus ada Clyde L dan kawan JR dan tim pendukung lainnya. Nah, sejarahnya itu sejarah singkat dulu ya. Sejarah singkat dulu itu di tahun 1930, di mana Wolfgang Pauli ini pertama kali mengusulkan keberadaan partikel netral yang ringan, yang sekarang itu kita sebutnya dengan neutrino. Nah, dalam surat tersebut dikirimkan kepada rekan-rekannya itu ia menggambarkan partikel ini itu sebagai solusi dari keputusasaan untuk masalah energi yang hilang dalam peluruhan beta. Nah, kemudian di tahun 1933 sampai 1934, Enrico Fermi ini mengembangkan teori komprehensif ya tentang peluruhan beta dan menamai partikel hipotesis ini bernama neutrino ini. Nah, kemudian di tahun 1942 sampai 1956 itu berbagai upaya teoritis itu digunakan untuk memahami sifat-sifat neutrino ini yang dilakukan, tetapi partikel ini tuh tetap tanpa bukti untuk eksperimental selama lebih dari 2 dekade. Makanya kayak sekarang tuh kebanyakan neutrino itu dinamai sebagai partikel hantu ya, karena memang sangat susah untuk dipelajari dan diteliti. Nah, untuk awal eksperimennya itu dilakukan pada tahun 1951, di mana Rains dan kawan ini mulai merencanakan eksperimen untuk mendeteksi neutrino di Los Alamos National Laboratoriumnya. Kemudian di 1953 mereka ini mengubah strategi dari penggunaan bom nuklir ke reaktor nuklir sebagai sumber neutrino ini agar lebih praktis aja gitu. Kemudian di 1956 ia melakukan eksperimen yang telah disempurnakan di reaktor Savannah River yang akhirnya memberikan bukti keberadaan neutrino. Nah, model eksperimennya itu seperti apa? Model eksperimennya itu yang digunakan tuh ada beberapa. Yang pertama itu ada sumber neutrino yang digunakan itu berupa reaktor nuklir yang dilakukan di Savannah River. Nah, ini tuh menghasilkan flux anti neutrino elektron itu besarnya sekitar 10 memang 10 pangkat 13 per centimeter kuadrat per detik. Nah, kemudian ada target interaksi. Nah, target interaksi ini menggunakan proton bebas dalam molekul air yang dicampur dengan kadmium klorida. Nah, kemudian digunakan reaksi deteksi ya. Jadi anti neutrino ini berinteraksi dengan proton dan menghasilkan neutron dan positron. Kemudian digunakan juga ada namanya tuh sinyal ganda. Ini eksperimen itu dirancang untuk mendeteksi 2 sinyal yang berurutan, yaitu ada sinyal pertama itu ada anihilasi positron elektron yang menghasilkan 2 foton gamma sebesar 0,51 MeV. Kemudian sinyal kedua itu penangkapan neutron oleh kadmium yang menghasilkan foton gamma sebesar minus 8 MeV. Kemudian dari kan tadi menggunakan reaktor nuklir ya. Reaktor nuklir itu kan menghasilkan anti neutrino dalam jumlah besar. Nah, sebagian kecil anti neutrino ini itu memasuki dari tangki detektor tadi yang berisi air dan kadmium klorida. Nah, kemudian anti neutrino ini berinteraksi dengan proton yang menghasilkan neutron dan positronnya. Kemudian positron ini akan bertemu dengan elektron, di mana akan terjadi anihilasi yang menghasilkan sepasang foton dan gamma. Nah, foton dan gamma ini dideteksi oleh sentilator cair yang
direkam oleh photomultipler tubes atau PMT. Kemudian setelah difoto itu tadi dideteksi, kemudian neutron ini bergerak melalui medium selama beberapa mikrodetik sebelum ditangkap oleh Kadmio tadi. Kemudian penangkapan neutron ini tuh menyebabkan pelepasan foton dan gamma sebesar yang sudah saya sebutkan kan tadi itu sebesar minus 8 MeV. Kemudian foton gamma kedua itu juga dideteksi oleh PMT dan scintillator, dan sistem elektronik ini mencari tanda tangan atau sinyal gamma dari anihilasi positron tadi yang diikuti oleh sinyal gamma dari penangkapan neutron dalam jendela waktu beberapa mikrodetik. Nah, untuk instrumen alatnya dari cara kerja tadi pastikan sudah terbayang instrumen alatnya, pasti ada tangki detektor utama, kemudian sistem scintillator tadi, photomultipler tubes atau PMT, kemudian sistem elektroniknya, dan ada perisai radiasinya. Kemudian dari neutron ini banyak sekali ya fenomena fisika yang bisa kita temukan atau bisa terjadi karena ada neutrino ini. Nah, adanya itu yang pertama contohnya itu peluruan beta terbalik. Nah, peluruan beta terbalik ini adalah proses di mana antineutron ini berinteraksi dengan proton menghasilkan neutron dan positron itu tadi. Kemudian ada efek fotolistrik dalam PMT itu tadi, yaitu mengubah foton menjadi elektron yang diperkuat menjadi sinyal listrik, dan ada karena tadi ada alatnya itu namanya scintillator. Nah, ada juga peristiwa scintilasi yang dimana proses mengubah energi dari radiasi pajan menjadi kilatan cahaya yang dapat dideteksi. Nah, dari ini tadi hasil pengamatan eksperimen ini menghasilkan yang pertama, untuk tingkat deteksinya sekitar 3 peristiwa neutrino per jam saat reaktor beroperasi. Kemudian tingkat peristiwa ini akan menurun signifikan saat reaktornya itu dimatikan. Kemudian ada penampang-litan interaksinya, itu menghasilkan kurang lebih 11 plus minus 4 kali 10 pangkat 44 cm kuadrat ya, sesuai dengan prediksi teoritisnya tadi. Kemudian terdapat juga implikasi ilmiahnya ya, yaitu konfirmasi keberadaan neutrino sebagai partikelit fisik nyata, tidak lagi hantu. Nah, validasi dari teori Fermi juga tentang peluruan beta dan interaksinya itu lemah gitu. Kemudian yang terakhir ada membuka jalan untuk penelitian neutrino lebih lanjut seperti itu. Nah, dari penemuan neutrino tadi, Palmieri ini diumumkan pada 14 Juni 1956 dan setelah itu jurnal Physical Review pada Juli 1956 itu juga menerbitkan makalah lengkap ya. Kemudian mungkin itu aja ya dari aku ya, mungkin yang lain dulu kali. Silakan teman-teman. Untuk kali ini kita berlanjut membahas antiproton. Antiproton ditemukan oleh ilmuwan yang bernama Emilio Segre and Owen Chamberlain dengan tim eksperimennya yang bernama Organisasi Eropa untuk Riset Nuklir atau bisa disebut dengan CERN. Untuk sejarah singkat dari antiproton, pada tahun 1955 antiproton pertama kali ditemukan oleh Emilio Segre dan Owen Chamberlain yang kemudian memenangkan Nobel Fisika pada tahun 1959. Untuk yang selanjutnya juga menemukan antihidrogen pertama kali diproduksi di CERN. Pada tahun 2000 sampai sekarang dibentuk antiproton decelerator atau AD di CERN untuk memperlambat antiproton agar bisa diteliti lebih lanjut. Eksperimen seperti ALPHA, E-trip, dan BESS meneliti sifat dasar antimateri seperti spektrum energi, gravitasi, dan symmetricity atau charge party time. Untuk model eksperimen dari antiproton menggunakan model penangkapan dan pelambatan antiproton dengan penumbukan proton, lalu magnet perangkap,
pendinginan partikel, annihilation detection, untuk mendeteksi antiproton yang bertumbukan dengan materi. Untuk yang selanjutnya yaitu cara kerja alat. Untuk yang pertama, produksi antiproton. Proton dipercepat dalam akselerator proton synchrotron di CERN, lalu ditembakkan ke target logam yang biasanya iridium atau nikel, menghasilkan pasangan partikel sampai antipartikel. Untuk yang kedua, pemilahan antiproton. Antiproton dipisahkan dari partikel lain menggunakan medan magnet. Untuk yang ketiga, pelambatan atau deceleration. Antiproton terlalu cepat untuk dipelajari, maka diperlambat menggunakan antiproton deceleration atau AD. Untuk yang keempat, perangkap. Antiproton ditempatkan dalam perangkap elektromagnetik agar tidak menyentuh materi biasa atau karena akan hancur atau anihilasi. Untuk yang kelima, penggabungan dengan positron. Untuk membuat antihidrogen positron dikombinasikan dengan antiproton dalam perangkap. Yang keenam yaitu deteksi. Sensor, misalnya detektor partikel silika, fotomultiplier, dan kamera CCD untuk mencatat jejak partikel dan hasil annihilation. Untuk yang selanjutnya yaitu instrumen alat eksperimen. Terdapat proton synchrotron untuk mempercepat proton. Lalu ada target logam, tempat proton menumpuk dan menghasilkan antiproton. Ada antiproton decelerator atau AD untuk memperlambat antiproton. Ada magnet perangkap untuk menyimpan antiproton. Terdapat laser cooling system untuk menurunkan energi kinetik partikel. Dan ada juga detektor annihilation untuk mendeteksi antiproton bertumbukan dengan materi. Untuk fenomena antiproton sendiri, yaitu yang pertama, annihilation, saat antiproton bertemu proton menghasilkan energi. Lalu yang kedua, symmetricity, membandingkan sifat fisik partikel dan antipartikel. Lalu selanjutnya, efek gravitasi pada antimateri. Apakah antimateri jatuh seperti materi biasa? Spektrum energi inti hidrogen untuk melihat kesamaan atau ketidaksamaan dengan hidrogen biasa. Mungkin kita akan membahas topik selanjutnya dulu, nanti saya akan melanjutkan pembahasannya lebih lanjut lagi. Silahkan. Iya, tadi sudah disampaikan oleh dua teman-teman ya, sangat menarik bahwasanya penemuan antiproton dan juga neutrino kebanyakan ditemukan oleh ilmuwan atau fisikawan dari Eropa. Nah, sedangkan yang akan saya bahas kali ini itu adalah penemuan dari meson. Nah, penemuan meson ini pertama kali ditemukan atau sebutannya itu ada seorang fisikawan atau ilmuwan yang menemukan sebuah teori di mana ilmuwan ini bernama Hideki Yukawa yang berasal dari Jepang. Nah, dia itu pertama kali yang memprediksi keberadaan dari meson pada tahun 1935. Nah, selanjutnya satu tahun selanjutnya di tahun 1936 itu ada Carl Henderson dan Seth Nedermeyer, di mana kedua fisikawan ini yang berasal dari Amerika melakukan sebuah eksperimen yang mengarah pada penemuan muon. Nah, awalnya muon itu diidentifikasi sebagai meson dari teori Yukawa tersebut. Terus ada juga beberapa fisikawan seperti Cecil Power, Cesar Lattes, dan juga Oscillani, di mana mereka juga melakukan eksperimen menggunakan emulsi fotografis yang terpapar sinar kosmik. Mereka melakukannya di pegunungan yang tinggi. Nah, secara definisi mereka itu mengidentifikasi yang namanya pion atau wujud asli dari meson Yukawa ini. Itu dilakukan pada sekitar tahun 1947. Nah, untuk cerita atau sejarah pendeknya itu dimulai dari pada tahun 1930-an. Banyak sekali pemahaman tentang gaya nuklir yang mengikat proton dan neutron dalam inti atom, tapi masih menjadi misteri. Nah, oleh karena itu
Yukawa mengusulkan sebuah teori baru yang menyatakan bahwa gaya nuklir kuat itu dimediasi oleh partikel baru dengan massa antara elektron dan juga proton. Nah, partikel yang dihipotesiskan ini ia namakan meson. Nah, massa meson itu diprediksi berdasarkan jangkauan gaya nuklir yang diketahui. Nah, setelah itu pada tahun 1936, Anderson dan Niedermayer ini menemukan partikel baru dalam sinar kosmik yang memiliki massa antara elektron dan proton. Nah, partikel ini dinamakan dengan muon. Awalnya para fisikawan ini percaya bahwa muon ini adalah meson Yukawa yang diprediksi. Namun eksperimen lebih lanjut menunjukkan bahwa muon itu berinteraksi sangat lemah dengan materi nuklir. Jadi tidak sesuai dengan peran mediator gaya nuklir yang kuat. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, Powell beserta teman-temannya tadi itu menggunakan emulsi fotografis yang lebih sensitif yang dipaparkan pada ketinggian tinggi di mana intensitas sinar kosmik itu lebih besar. Nah, dalam emulsi ini mereka mengamati jejak partikel baru yang meluruh menjadi muon. Nah, partikel baru ini berinteraksi kuat dengan materi nuklir dan memiliki massa yang sesuai dengan prediksi dari Yukawa. Nah, partikel inilah yang kemudian diidentifikasi sebagai pion atau meson dari hipotesis Yukawa yang sebenarnya. Nah, dari kedua kejadian tadi ada dua eksperimen yang dilakukan. Yang pertama adalah eksperimen dari Anderson dan Niedermayer, di mana mereka akhirnya menemukan penemuan muon. Jadi mereka itu menggunakan semacam kamar kabut atau cloud chamber namanya, yang ditempatkan di bawah medan magnet yang kuat. Terus sinar kosmik itu melewati kamar kabut tersebut dan meninggalkan jejak ionisasi di sepanjang lintasannya. Nah, medan magnet yang menyebabkan jejak partikel bermuatan melengkung dan kelengkungan ini digunakan untuk menentukan momentum dan juga tanda muatan partikel. Dengan mengukur kerapatan jejak dan momentum, mereka memperkirakan massa dari partikel tersebut. Nah, yang kedua adalah eksperimen dari Powell dan timnya, di mana mereka akhirnya menemukan pion atau meson yang sebenarnya dari teori Yukawa tersebut. Jadi mereka itu menggunakan emulsi fotografis nuklir, di mana emulsi ini mirip dengan film fotografi biasa, tetapi memiliki lapisan emulsi yang jauh lebih tebal dan lebih sensitif terhadap partikel yang bermuatan. Nah, emulsi yang dipaparkan pada sinar kosmik di ketinggian yang sangat tinggi ini, contohnya seperti yang dilakukan mereka itu di pegunungan. Jadi ketika partikel bermuatan melewati emulsi tersebut, maka partikel tersebut juga meninggalkan jejak mikroskopis dari butiran perak yang tereksitasi. Nah, setelah itu pemaparan dari emulsi tersebut dikembangkan dan jejak-jejak partikel itu diamati di bawah mikroskop. Nah, itu untuk model eksperimennya. Untuk cara kerja dan instrumen alatnya itu juga cukup unik ya, dimana kalau yang pertama tadi kan kamar kabut ya. Jadi kamar kabut itu berisi uap jenuh dari cairan seperti alkohol atau ether. Kemudian partikel yang bermuatan tadi melewati kamar kabut tersebut dan mengionisasi molekul gas di sepanjang lintasannya. Nah, ion-ion ini yang berfungsi sebagai inti dari kondensasi yang menyebabkan uap itu mengembun dan membentuk tetesan cairan kecil di sepanjang jejak partikel sehingga jejaknya itu terlihat. Nah, sedangkan medan magnet yang diterapkan tadi itu berfungsi untuk membelokkan lintasan partikelnya. Jadi memungkinkan untuk pengukuran momentum dan tanda muatan. Nah, untuk yang eksperimen yang kedua itu emulsi fotografis nuklir terdiri dari kristal halida perak yang tersuspensi dalam matriks gelatin. Jadi ketika partikel bermuatan tersebut melewati emulsi tadi,
ia akan berinteraksi dengan kristal-kristal perak yang menyebabkan perubahan kimia. Nah, setelah dikembangkan daerah yang terkena partikel tersebut, dia akan menjadi butiran perak metalik hitam dan membentuk jejak yang dapat diamati di bawah mikroskop. Nah, karakteristik dari jejak ini seperti panjang, ketebalan, dan juga perubahan arahnya itu bisa memberikan informasi tentang muatan, energi, dan juga massa dari partikel tersebut. Nah, untuk fenomena fisika dari meson sendiri itu ada beberapa. Yang pertama ada sinar kosmik, di mana sumber utama partikel yang berenergi tinggi ini digunakan dalam kedua eksperimen. Jadi sinar kosmik ini terdiri dari beberapa partikel ya, termasuk ada proton, terus ada neutron, ada elektron, dan juga partikel-partikel yang dihasilkan dari interaksi mereka dengan atmosfer di bumi. Terus ada juga interaksi partikel bermuatan dengan materi. Jadi partikel yang bermuatan kehilangan energi melalui ionisasi atom-atom dan materi yang mereka lewati. Nah, jejak yang ditinggalkan ini tadi di dalam kamar kabut yang digunakan eksperimen itu ataupun dalam emulsi fotografis itu merupakan hasil dari proses ionisasi ini. Terus juga ada peluruhan partikel, di mana muatan ini kan tidak stabil. Nah, jadi dia itu bisa meluruh menjadi muon dan neutrino melalui interaksi yang lemah. Nah, jejak muatan ini yang berakhir dan diikuti oleh jejak muon dalam emulsi fotografis tadi menjadi bukti dari peluruhan muatan tersebut. Nah, untuk hasil eksperimen dari kedua eksperimen tadi, yang pertama Anderson dan Neddermeyer itu mengamati partikel bermuatan dengan massa antara elektron dan proton yang mereka sebut dengan mesotron. Kemudian mesotron ini dikenal sebagai dengan muon. Nah, mereka mengukur massanya dan menemukan bahwa interaksinya itu dengan materi sangat lemah. Nah, yang kedua, Powell dan teman-temannya itu mengamati jejak partikel baru dalam emulsi fotografis yang memiliki massa sekitar 140 MeV, di mana itu lebih besar dari muon. Nah, partikel ini menunjukkan interaksi yang kuat dengan inti atom dan seringkali meluruh menjadi partikel lain yang kemudian diidentifikasi sebagai muon. Nah, pengamatan ini secara definisi itu bisa mengidentifikasi sebagai meson dari hipotesis Yukawa yang telah diprediksi sebelumnya dengan mediator gaya nuklir yang kuat. Nah, itu mungkin sedikit tentang penemuan dari meson ya, teman-teman. Mungkin kita balik lagi ke antiproton ya, karena kan masih belum kita tahu nih hasil dari pengamatannya ini apa gitu ya. Mungkin balik lagi kali ke proton. Kalian pasti penasaran kan apa hasil pengamatan dari eksperimen antiproton? Untuk yang pertama, antiproton memiliki massa dan muatan sama besar tetapi berlawanan tanda dengan proton. Untuk hasil pengamatan yang kedua, yaitu antihidrogen memiliki spektrum yang sangat mirip dengan hidrogen. Hasil pengamatan yang ketiga, yaitu annihilation menghasilkan pancaran energi atau disebut gamma rays yang terdeteksi oleh sensor. Untuk yang keempat, eksperimen BESS menunjukkan bahwa muon magnetik antiproton sangat simetris dengan proton, mendukung symmetricity. Untuk yang terakhir, yaitu studi gravitasi antimateri atau eksperimen GBAR dan ALPHA-G masih berlangsung, dengan hasil awal menunjukkan antimateri tampaknya merespons gravitasi secara mirip dengan materi. Mungkin tanya ke Bayu dulu kali ya. Kan dia tadi pakai perak ya. Ada apa? Ada hasil radiasinya tuh ke perak gitu loh. Berarti itu bahan yang digunakan itu perak, hanya perak atau ada bahan lain? Untuk emulsi fotografisnya ya, sebenarnya dari eksperimen ini menggunakan kristal-kristal yang terbuat dari perak. Jadi mereka itu tersuspensi dalam matriks gelatin. Jadi
kalau kalian tahu gelatin itu apa sih? Yang biasanya buat permen itu loh. Seperti itu. Nah, jadi bahan tersebut ketika dilewati sebuah muatan pasti akan ketika kristal tersebut berinteraksi dengan muatan tersebut, maka akan menyebabkan perubahan kimia. Nah, sehingga daerah yang terkena partikel itu akan menjadi butiran-butiran perak yang jejaknya itu bisa diamati gitu. Oh gitu kali ya. Ya mungkin masih bingung nggak sih kalian sama kayak peristiwa-peristiwa kayak gitu tuh? Sebenarnya kalau dibilang bingung sih masih ya. Iya kan, bingung kan. Soalnya kayak kita tuh juga masih belajar ya. Maaf kalau ada salah-salahnya. Cuman kayak dari eksperimen tuh tadi, kira-kira dari penemuan tuh tadi, kan biasanya kalau misal di fisika itu kan ada, kalau misal di penemuan itu ada penghargaan Nobel dan lain-lain. Ada nggak sih di penemuan kalian itu? Kalau di aku sih ada ya, dia penemunya tuh dia dapat Nobel gitu di tahun berapa ya? 19. Pokoknya setelah eksperimen itu dia dapat Nobel gitu. Kalau di antiproton juga ada pada tahun 1959 mereka juga memenangkan Nobel Fisika. Kalau di Bayu Kalau di meson pertama kali teori penemuan meson ini kan dari Yukawa tadi ya. Nah, sebelum teori ini terbukti, beliau itu tidak menerima apapun. Namun setelah dibuktikan oleh dua eksperimen tadi, akhirnya beliau itu juga dianugerahi Nobel pada tahun 1940-an. Nah, yang melakukan eksperimen itu juga diberikan hadiah Nobel Prize seperti itu. ada satu tim itu ya, ada Nobel Prize. Iya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ya dari apa yang kita bahas hari ini, kita sebenarnya membahas ada beberapa hal yang mirip gitu. Kalau kalian sadari, contohnya hari ini kita itu sama-sama membahas tentang partikel subatomik, di mana ketiga partikel ini itu lebih kecil dari atom dan termasuk dalam dunia fisika partikel sebenarnya. Ah ya, betul. Terus juga ada beberapa hal yang perlu kita highlight juga, di mana partikel-partikel ini tuh mematuhi prinsip dari mekanika kuantum yang menurut saya itu merupakan salah satu materi yang sulit untuk dipelajari juga ya. Cuma tahu nggak sih sebenarnya membahas materi atau seputar fenomena fisika itu sangat menarik ya kan. Jadi yang awalnya kita tidak tahu ataupun bahkan yang seharusnya itu benda terkecil pun sebenarnya itu bisa diteliti atau bisa diamati seperti itu. Karena dari partikel-partikel yang sudah kita bahas ini, ternyata partikel ini memiliki atau mempunyai pasangannya masing-masing ya kan. Seperti neutrino punya anti neutrino, terus antiproton itu adalah antipartikel dari proton, dan meson juga punya pasangannya sendiri. Sedangkan ternyata di dunia ini sudah diciptakan berpasang-pasangan gitu. Kalau kalian kapan? Enggak sih, itu cuma bercanda ya. Jadi secara umum sifat dan struktur dari ketiga partikel ini itu berbeda, tapi tetap satu keluarga besar dalam fisika inti dan partikel. Iya, benar. Seperti itu. Mungkin dari semuanya itu pasti bingung kan dari tiga peristiwa ini tadi. Itu kayak apa sih yang bukti adanya mereka tuh apa? Karena mereka nggak terlihat ya. Jadi kayak bukti dari mereka tuh apa sih? Satu-satu mungkin dari neutrin, dari meson sama antiproton itu kayak buktinya, atau kayak peristiwa di kejadian nyata adanya neutrino lah, adanya antiproton lah, adanya meson dan itulah. Mungkin kayak bagaimana itu ada peristiwa itu, karena kalau misal nggak dijelaskan kayak yang ada di depan mata, contohnya yang udah kayak fakta, the fact itu kan nggak bakal
pernah paham gitu loh tentang itu. Yang siapa dulu? Oke, kalau di meson ini sebenarnya kalau apa ya? Biasanya kalau fenomena itu kan bisa dilihat, ya nggak semua sih, kadang bisa seperti fenomena alam dan seterusnya. Cuman kalau di meson ini sebenarnya fenomenanya tidak apa ya, bisa terjadi terus menerus gitu loh. Jadi harus dilakukan oleh seseorang. Contohnya ketika tadi dilakukan sebuah eksperimen melalui sinar kosmik. Nah, dari situ kita bisa melihat bukti nyata keberadaan dari meson ini melalui hasil dari eksperimen tersebut, di mana partikel ini meninggalkan jejak di dalam alat yang digunakan sebagai eksperimen. Contohnya seperti kamar kabut ataupun emulsi fotografis tadi. Jadi itu merupakan salah satu bukti nyata dari partikel meson ini tadi. Mungkin kalau dari yang lain gimana? Untuk antiproton, peristiwa atau fenomena kejadian nyata yang pertama yaitu antiproton di sinar kosmik atau fenomena alam. Antiproton terbentuk secara alami di luar angkasa ketika sinar kosmik atau proton energi tinggi bertabrakan dengan atom di atmosfer atau ruang antar bintang. Untuk bukti nyatanya yaitu pada satelit Pamela dan AMS-02 di ISS sejak tahun 2011 mendeteksi antiproton di sabuk sinar kosmik. Untuk yang kedua yaitu antiproton dalam teknologi medis. Untuk fenomenanya, eksperimen terapi kanker dengan antiproton beam dilakukan sebagai pengganti terapi proton. Untuk bukti nyatanya, studi di CERN dan ESI Helmholtz Center menunjukkan antiproton dapat memberikan kerusakan yang lebih terarah pada sel kanker karena annihilation menghasilkan energi lokal yang tinggi. Walaupun belum digunakan secara klinis rutin, ini terbukti aplikasi potensial antiproton. Untuk yang ketiga yaitu eksperimen CERN atau antiproton tertangkap dan diamati. Untuk fenomenanya sendiri, antiproton diperlambat, ditangkap, dan dikombinasikan dengan positron menjadi inti hidrogen. Untuk bukti nyatanya, pada tahun 2011, eksperimen alpha di CERN berhasil menjebak antihidrogen selama 1000 detik dan mengukur spektrum energinya. Hasilnya sesuai dengan hidrogen biasa untuk bukti simetri materi-antimateri. Untuk kesimpulan dari antiproton kali ini, memang antiproton tidak stabil di bumi, tapi terbukti ada di alam semesta seperti sinar kosmik, dapat dibuat dan diamati di laboratorium CERN dan berpotensi dimanfaatkan dalam pengobatan terapi kanker. Bukti-buktinya bersifat langsung dan terukur melalui instrumen fisika modern. Oke, jadi sebenarnya tanpa kita sadari itu banyak sekali partikel-partikel atau sesuatu yang ada di alam semesta ini, namun apa ya, tidak bisa kita lihat secara langsung gitu, karena mungkin karena ukurannya yang sangat kecil atau bahkan yang harus dilihat dengan mikroskop dan lain sebagainya. Namun sebenarnya hal seperti ini menurut aku pribadi ya, itu menarik untuk dipelajari, karena dari situ kita bisa tahu lebih luas tentang alam semesta yang kita tinggali pada saat ini. Itu sih. Mungkin ada tambahan lagi? Mungkin dari penemuan-penemuan kita tadi itu menemukan perjalanannya itu cukup panjang ya, penemuan neutrino, terus antiproton, juga meson, itu kan pelajaran yang cukup panjang dari penemuan itu tadi di fisika tuh. Nah, fenomena yang paling sulit diamati tuh juga ke teman-teman tuh seringkali memberikan wawasan yang paling mendalam tentang hukum alam yang mendasar, dengan teknologi yang deteksi yang semakin canggih dari tahun ke tahun. Itu juga sangat penting untuk menemukan sebuah insight baru, betul nggak? Betul sekali ya kan, insight baru dalam ilmu, nggak hanya fisika aja, semua ilmu itu juga. Mungkin dari teman-teman apa ada yang ditanyakan gitu ya? Betul sekali. Kalau misalnya ada pertanyaan, jangan lupa mampir di
kolom komentar kita. Iya, benar banget gitu. Komen aja yang banyak biar kita bikin video lagi. Nggak tahu kapan. Buat next videonya ya. Oke, gimana menurut teman-teman kali ini podcast hari ini? Apakah sangat menarik? Tentunya sangat menarik dong. Menarik dong. Dan menambah wawasan dari teman-teman semua ya. Dan itulah tadi sekilas perjalanan kita menjelajahi dunia partikel dari antiproton yang misterius, neutrino yang hampir tak tersentuh, hingga meson yang menjadi perekat kuat dalam inti atom. Semakin dalam kita menyelami fisika partikel, semakin kita sadar bahwa alam semesta ini menyimpan begitu banyak rahasia, bahkan di ruang terkecil pun. Semoga kalian makin penasaran dan semangat menjelajahi dunia fisika. Terima kasih sudah mendengarkan Mikrokosmos kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Karena yang sangat kecil bisa sangat menakjubkan. Bye-bye. Lah apa Mar? Lebih mana? Iya. Mason juga punya pasangannya sendiri. Sedangkan ternyata di dunia ini sudah diciptakan berpasang-pasangan gitu. Anjir. Nah, Kalau kalian kapan? Teknologi deteksi yang semakin canggih dari tahun ke tahun. Kemudian orang ini memori kuntek.
meledak.